Ini pelajaran fisika, ekonomi, kimia, tapi ini tidak pakai zat kimia. Ini akan kita jelaskan satu persatu. Oke? Halo sahabat semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Uda Awal. Kali ini kita mau ngupas percabean. Kita tidak masak-memasak ya, seperti biasa, tanpa ada yang dirahasiakan sama sekali. Itu pasti. Sahabat semua, karena bahannya sudah siap, langsung saja kita bahas. Oke, kita mulai. Let's go. Saya perkenalkan terlebih dahulu ya, yang cabai, jenis cabai yang di depan kita ini. Ini cabai kering, jenisnya apa namanya? Cabai Tanjung. Cabai Tanjung itu dari Bandung ya. Dari Bandung, ini cabai Tanjung seperti ini. Ini cabainya agak besar. Rasanya juga pedas tapi tidak terlalu pedas, lebih pedas cabai keriting. Tapi kalau masalah rasa itu sama ya, antara cabai Tanjung sama ini cabai keriting yang masih mentah, masih gelondongan ya. Tadi saya beli sekitar 300 gram, nanti kita giling juga. Kemudian ini cabai kering yang sudah kita giling, ini seperti ini giling baru ya, masih baru kita giling. Ini cabai keriting seger yang sudah kita giling 1 bulan lebih ini ya, 1 bulan lebih. Ini yang sudah kita giling kurang lebih, ini cabai konten yang kemarin itu, cabai giling yang kita simpan di suhu ruang. Ini sudah hampir 1 bulan ya, sekitar 3 mingguan ya, belum 1 bulan. Seperti ini. Ini seperti ini, mungkin ada putih-putih setelah kita simpan. Putih-putih ini tidak masalah, warnanya tidak merah tapi ada putih-putih begitu ya. Itu garam yang ini ke pinggir, apa namanya, untuk menyisih atau apa ya namanya ya, dia ke pinggir, tetapi ini tidak masalah. Nanti kalau kita aduk dia akan merah, menyampur kembali ya, merah cabai seperti itu. Kelihatan ya merah bedanya ya, putihnya ya. Ini seperti ini kan, ada putih ya. Kemudian kita ini ya, nah ini saya biarkan ini udah 3 mingguan. Kemarin ini konten juga saya sisihkan, udah pakai juga separuh, ini saya simpan. Nah jadinya seperti ini, merah. Jadi garamnya sudah menyatu lagi ke bersama cabainya ya, seperti ini. Ini kita keluarkan saja sebagai perbandingan biar jelas ya semuanya. Ini berguna untuk yang punya usaha rumah makan, berguna sekali. Pasti banyak yang tidak tahu, saya yakin ini banyak yang dirahasiakan, tapi kita tidak ada yang dirahasiakan, semuanya terbuka sini ya. Nah ini yang masih 3 minggu, warnanya merah bagus.
Itu yang cabai yang sudah 3 minggu. Ini kita mau apa namanya, coba giling ya. Ini cabai bulat ini kita perbandingkan ya, sebagai perbandingan. Kita blender, bukan digiling tapi di blender. Kita kasih dulu air sedikit, kalau kurang nanti kita tambah, saya takut nanti apa namanya, terlalu encer. Baru berapa? 45 gram ya. Yang nggak punya timbangan segera dibeli. Ini kira-kira ya 45, kurang lebih 45 gram. Nah, kelamaan. Nah, cepat deh. Kita cukupkan. Nah, memang kalau sama blender ini tidak bisa halus. Aduh, sepertinya agak kenceran sedikit ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita hanya apa namanya, untuk memperlihatkan perbedaannya antara yang baru dengan yang sudah lama. Cukup. Ini pelajaran fisika, ekonomi, kimia. Tapi ini tidak pakai zat kimia. Ini akan kita jelaskan satu per satu. Oke. Ini kita tunjukkan apa namanya, menunjukkan bahwa perbedaan cabai yang diproses yang sudah lama dengan yang masih baru ya. Kemudian yang baru juga tetapi cabai kering. Oke, ini yang sudah ada di depan kita. Langsung saja kita bahas satu persatu biar semuanya paham, mengerti, terutama yang punya usaha rumah makan apa saja ya, apalagi rumah makan Padang. Itu sangat berguna sekali karena ilmu ini jarang juga yang mengetahui. Oke, ini kita jelaskan satu persatu ya. Ini warnanya sepertinya lebih merah, tapi kalau dipakai ini lebih bagus untuk buah. Ini udah agak warnanya udah agak apa ya, cenderung tua, merah maron gitu ya. Ini sama ini yang baru, tapi cabai kering warnanya lebih mengkilat lagi kalau yang kering seperti ini. Ini seperti ini, warna yang masih baru kita proses, warnanya seperti oranye ya, tidak merah tapi oranye. Kalau tidak kita perbandingkan seperti ini kita tidak bisa membedakan. Ini yang baru kita proses, ini
agak kenceran tadi ya. Nah ini ya, kelihatan ya perbedaannya. Ini yang sudah kita proses, ini ada 3 mingguan, 3 minggu. Ini videonya sudah di upload ya. Ini kemudian ini yang sudah lama ini. Ini yang udah lebih lama, kurang lebih ini tuh 2 bulanan sudah ada. Ini cabai kering yang kita olah baru. Ini cabai kering. Nah, ini kontennya sudah diupload juga ini. Ini ya. Ini perbedaan. Kenapa saya katakan tadi ada fisikanya? Berarti ini ada ilmu pengetahuan di sini. Walaupun ini simple, cuman garam sama cabai. Jadi terus terang itu banyak orang yang tidak tahu, dan lagi tidak ada yang mau mengasih tahu. Katanya itu rahasia rahasia perusahaan begitu ya, yang sering kita dengar seperti itu. Jadi begitu ya, tapi itu terserah privasi masing-masing. Saya tidak juga mengatakan bahwa saya ini orang yang mempunyai pengetahuan serba hebat, serba tidak. Saya ini orang biasa, hanya saya punya ilmu sedikit, saya bagikan untuk yang lain, bermanfaat juga untuk semua orang, terutama yang memiliki usaha rumah makan, supaya lebih baik lagi, kemudian rame, jadi ekonominya tambah mapan begitu ya. Oke, kita jelaskan fungsi dan kegunaannya masing-masing ya. Nah, ini lebih dipakai untuk masak, terutama cabai kering ini kita pakai untuk mengolah daging seperti rendang, cincang, gazebo, kambing. Nah, itu bagus untuk cabai giling ini. Tapi kalau untuk ikan, ada juga yang diolah dari cabai giling, tapi sebaiknya cabai masih segar, cabai keriting yang masih segar begitu ya untuk ikan. Tapi kalau untuk daging-dagingan, dan juga kalau asam pade kita pakai cabai giling, itu lebih jos ya. Yang pertama yang baru kita giling tadi, ini cocoknya untuk memasak semacam gulai ya, gulai yang semacam ikan atau daun-daunan, daun singkong atau paku, kalau orang Padang bilang itu paku ya. Bagus yang masih baru, itu yang masih baru kita pakai. Ini yang kita giling tadi. Kemudian ini yang kedua, ini untuk itu masih cocok yang kita pakai, yang kira-kira 1 bulan ke bawah ya. Kalau untuk rendang, cincang, daging-dagingan, untuk kalio, itu sebaiknya kita pakai yang sudah lama, atau cabai kering. Nah, ini yang sudah lama, cabai giling yang sudah lama, cabai keriting biasa. Ini cabai kering ini boleh juga kita pakai cabai keriting. Ini bisa langsung kita pakai, tapi aromanya belum ada khasnya ya, masih baru. Cabai giling ini fungsi dan kegunaannya itu banyak sekali ya. Bisa untuk minso, bakso, kemudian nasi goreng, banyak lagi yang lainnya. Itu yang fungsi untuk cabai giling ini.
kita simpan di suhu ruang. Ini cabai giling ini kemarin banyak juga ya yang bertanya, saya lupa juga bahwa yang nonton itu belum paham ya, apalagi yang bukan orang Padang. Kalau orang Padang mungkin banyak sedikitnya udah tahu bahwa cabai giling itu disimpan di suhu ruangan. Ini tidak perlu disimpan di dalam kulkas, cukup kita simpan di dalam suhu ruang gitu ya. Tapi jangan terbuka seperti ini. Kita kemas di dalam toples atau plastik, kita ikat betul-betul rapat, jangan ada udara terkontaminasi udara luar gitu ya. Kalau seandainya nanti biasanya itu udah 1 minggu ke atas, itu ada semacam putih-putih di luarnya, itu tidak masalah, itu akibat garam ya, fermentasi dari garam tadi. Ini pengawetnya hanya garam saja, tidak ada pengawet yang lain dialami ya, tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau kurang jelas silahkan komen di bawah ya, tapi saya rasa sudah jelas sekali ya, tapi enggak apa-apa. Yang ini total, kadang masih ada yang bingung juga. Kemudian bisa untuk kita simpan untuk jangka panjang, tidak perlu disimpan di kulkas, apalagi di freezer, di frozen, tidak perlu. Cukup itu saja. Ini kita sampai pada kesimpulan. Di semua fungsinya ini hampir sama ya, tapi saya pertegas lagi, yang baru ini sebaiknya dipakai untuk gulai ikan atau daun-daunan. Itu fungsi. Yang lain yang sudah lama ini sebaiknya kita pakai untuk daging-dagingan, semacam rendang, cincang, kalio, gazebo, gulai kambing. Kemudian cabai giling ini juga banyak fungsinya ya, untuk bakso, soto, nasi goreng, banyak lagi yang lain lah. Kalau dijelasin nanti panjang ya. Cukup sepertinya. Sudah paham ya? Ini promosi ya. Kalau ada yang berminat, yang sibuk, yang tidak sempat, bisa juga cari di online shop Rantau. Ini bumbu keringnya, juga ada bumbu cabai giling dan lain-lain, termasuk bumbu rempah, sudah ada di online shop. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita tutup saja ya. Oke, terima kasih sahabat semua telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen, hidupkan tombol lonceng supaya channel kita ini tetap eksis dan bermanfaat untuk semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video kami berikutnya.